Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini masih sempat mendengarkan pemaparan materi dan saya masih sempat membawakan materi tentang peranan e-commerce dalam perdagangan internasional. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Ismi dengan NIM 21279012. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan materi atau memaparkan materi tentang peranan e-commerce dalam perdagangan internasional. Baik, untuk topik yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian e-commerce. Yang kedua, jenis-jenis e-commerce. Yang ketiga, perkembangan e-commerce di Indonesia. Yang keempat, ada manfaat e-commerce. Dan yang kelima, ada kerugian dari perdagangan internasional. Baik, untuk materi pertama, di sini saya akan membahas pengertian e-commerce. Jadi, electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media internet, media elektronik. Meskipun sarannya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Karena pengertian e-commerce tersebut terkadang ada kesalahpahaman antara e-commerce dan marketplace. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Kemudian marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce. Model bisnis ini berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah diurus platform tersebut. Situs-situs seperti Shopee dan Lazada adalah dua contoh marketplace. Kemudian untuk jenis-jenis marketplace-nya, yang pertama ada business to business atau B2B, B2B, di mana jenis e-commerce yang di mana perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen. Untuk jenis e-commerce yang kedua ada business to customer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli suatu toko online, aktivitas tersebut, jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan B2C ini. Kemudian yang ketiga ada customer to customer atau C2C. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkan media internet. Aktivitas tersebut itu dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi antara dua individu. Kemudian yang keempat ada customer to business atau C2B. Kebalikan dengan B2C,
E-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Kemudian ada business to public administration atau B2A. Model bisnis model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2B adalah jasa bisnis dan lembaga. Contoh B2B adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Kemudian yang terakhir ada customer to public atau C2A, di mana jenis e-commerce saat ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya dalam bentuk jasa. Baik, untuk materi selanjutnya ada perkembangan e-commerce di Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia, industri e-commerce berkembang pesat di Indonesia belakangan ini. Bahkan negara kita berada di puncak 10 negara pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Pada tahun 2018 sendiri, e-commerce di Indonesia memiliki pertumbuhan 78%. Dari angka pertumbuhan tersebut, 17,7% diantaranya merupakan transaksi pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel. Selain itu, pembelian pemakaian dan alas kaki menyumbang 11,9%, sedangkan 10% berasal dari kosmetik dan produk kesehatan. Nilai dari statistik tersebut, memiliki sebuah situs e-commerce tentunya akan sangat menguntungkan baik bagi Anda yang sudah memiliki bisnis maupun yang baru akan memulai. Apalagi e-commerce menawarkan banyak manfaat. Baik, untuk manfaat e-commerce sendiri, di sini saya memasukkan 2 manfaat. Yang pertama ada jangkauan yang luas. Sebagai pemilik toko konvensional, Anda hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Lain halnya jika Anda memiliki sebuah website e-commerce, di mana pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko Anda. Kemudian yang kedua itu ada tidak dibatasi oleh waktu. Toko di dunia nyata bisa beroperasi selama 24 jam setiap hari, tetapi biaya untuk mendukungnya akan sangat besar. Melalui internet, pembeli tetap dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun Anda tertidur lelap. Manfaat e-commerce satu ini tentu sangat membantu kita semua. Kemudian manfaat lainnya ada sebagai katalog atau meningkatkan pelayanan kepada pembeli, atau mungkin membangun kredibilitas dari penjualan. Kemudian selanjutnya ada kerugian dari perdagangan internasional. Yang pertama ada kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan industri di dalam negeri kita sendiri. Kemudian yang kedua ada barang impor dengan harga
kualitas tinggi dan murah, memunculkan perilaku konsumtif. Kemudian yang terakhir ada terlalu bergantung dengan negara lain, iptek atau negara asing, dan sehingga pertumbuhan industri di negara kita sendiri itu terhambat. Baik, itulah hasil dari presentasi saya di siang hari ini. Sebagai penutup, saya akan membacakan kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah dari beberapa definisi singkat di atas dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah sebuah proses yang memudahkan proses transaksi jual beli secara jarak jauh tanpa harus mempertemukan penjual dengan pembeli. Sekian yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.